Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Kali ini saya akan membahas sebuah film miniseri bersejarah di masa Kekaisaran Romawi di bawah kekuasaan Octavianus Augustus, seorang kaisar yang sangat berpengaruh pada masa itu. Menceritakan tentang sebuah konflik berkelanjutan antara Kekaisaran Romawi dengan suku-suku Jermani yang dimulai jauh sejak tahun 17 sebelum Masehi. Bahkan Kaisar Agustus memusatkan kekuatan militernya di perbatasan wilayah suku Jermani hingga seiring berjalannya waktu, pasukan Romawi telah menguasai dan merampas sebagian tanah milik mereka. Kala itu Romawi memberlakukan pungutan pajak pada suku-suku di sana sebagai bentuk simbol perdamaian kepada Kekaisaran Romawi, walaupun pungutan pajak yang besar itu membuat suku Jermanik merasa keberatan. Publius Quintilius Varus, seorang jenderal dan politikus pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, diperintahkan untuk memegang komando di wilayah Jermani. Kaisar Agustus juga mengutus seorang anak muda yang bernama Arminius, seorang prajurit Equites Romawi yang berasal dan berdarah asli dari suku Jermanik Cherusci. Kekejaman pasukan Romawi mulai terlihat, bahkan menyebabkan pembantaian beberapa suku-suku Jermanik, dan setelah melihat semua kejadian itu, membuat Arminius melakukan pemberontakan terhadap Kekaisaran Romawi, hingga peristiwa ini dikenal dengan Battle of Teutoburg Forest pada tahun 9 Masehi, di mana pasukan Romawi mengerahkan 3 legionnya yang berkekuatan kurang lebih 15.000 prajurit. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari serial film Barbarians. Pada abad ke-1, terdapat sebuah kelompok suku Jermanik atau Germanic Barbaricum yang mayoritasnya menganut kepercayaan politeisme, yaitu kepercayaan untuk menyembah para dewa-dewa Nordik. Mereka memiliki beberapa suku yang membentang dari Sungai Rhine sampai meluas ke wilayah Elbe. Di antara suku-suku tersebut, terdapat suku yang sangat berpengaruh, yaitu suku Cherusci yang dipimpin oleh kepala suku bernama Segimer. Dia merupakan salah satu kepala suku yang bersedia menjadi sekutu bagi pihak Romawi. Hal itu dikarenakan pengaruh dari orang terdekatnya bernama Segestes, seorang bangsawan Cherusci yang menjadi simpatisan berat Romawi. Wir rufen zum Ting. Da wird jeder eine Stimme haben. Wir sind uns überlegen und ich muss dich wohl kaum daran erinnern, wie sehr. Wird sich fügen. Kaisar Agustus menunjuk gubernur baru di wilayah Germania bernama Publius Quintilius Varus, seorang senator dan seorang bangsawan Romawi. In Germania hem optato sabes. Pengangkatannya sebagai gubernur di sana ternyata mengawali konfrontasi panas dengan orang-orang Jermani. Semua dikarenakan kebijakan gubernur Varus yang kembali menginginkan pungutan pajak ke setiap wilayah kolonial Romawi dengan sebuah bayaran upeti yang sangat mencekik. Tentunya hal itu membuat Segimer sebagai kepala suku yang selama ini mesra dengan Romawi merasa dikhianati. Ia sendiri telah mengorbankan anak-anaknya untuk dibawa oleh pasukan Romawi demi sebuah tanda perdamaian serta jaminan atas kebebasan pungutan pajak atau upeti. Ich zahle kein Tribut. Niemals! Du beschreit gerade die Lippe. Versteht ihr oder seid ihr so dumm? Lassen wir uns von den Römern unterwerfen. Tapi pihak Romawi bukanlah pihak yang bisa dipercaya serta diajak bekerja sama dengan suku Jermani karena mereka menilai orang-orang Jermani merupakan kelompok suku barbar yang sangat primitif. Josuero Germanicum nullum. 3 hari berselang seperti yang telah dijanjikan, pasukan Romawi kembali ke desa Cherusci untuk mengambil upeti. Tetapi semua upeti yang mereka kumpulkan masih terlalu sedikit. Pihak Romawi menawarkan opsi kedua yang mengharuskan ketua suku Segimer mencium simbol elang yang menjadi kebanggaan bangsa Romawi sebagai tanda tunduk dan takutnya suku mereka pada Romawi. Orang-orang Jermanik mempunyai prinsip hidupnya sendiri. Mereka tak akan sudi melakukan penghormatan kepada bangsa Romawi yang menjadi aib bagi dirinya. Tapi prinsip itu tak berlaku bagi seorang yang pro-Romawi, yaitu Segestes. Dia rela melakukan hal yang memalukan tersebut, walaupun anaknya yang bernama Tusnelda menghalangi niatnya. Apa yang dilakukan Tusnelda harus dibayar mahal dengan perlakuan kasar pasukan Romawi terhadap adiknya yang membuatnya menjadi cacat seumur hidup. Dari sana, Tusnelda pun bertekad untuk menuntut balas serta berjanji untuk bisa mencuri simbol elang Romawi yang menjadi penyebab penderitaan ini. Rencana itu akan dibantu oleh teman terdekatnya, yaitu Polquin Wolfspear, seorang ahli pedang terkemuka di kalangan suku Cherusci, serta ditemani oleh 2 orang teman yang lain. Di malam berikutnya misi itu akhirnya dilaksanakan, walaupun sebetulnya Tusnelda dan Polquin belum menyadari bahwa di dalam kamp militer Romawi itu terdapat sahabat kecilnya, yang kini menjadi salah seorang petinggi pasukan Romawi.
Пару 17 mandatum David. Dia bernama Ari dengan nama latin Arminius, anak dari Segimer ketua suku Keruski yang saat dahulu dibawa oleh orang-orang Romawi sebagai tanda perdamaian serta jaminan pembebasan upeti, hingga Arminius diadopsi oleh Gubernur Varus dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Arminius adalah seorang Eques, salah satu prajurit kavaleri Romawi. Kala itu dia diperintahkan untuk kembali ke wilayah Germania guna meringankan pekerjaan ayah angkatnya itu. Secara kebetulan dalam tugas pertamanya, malam itu Arminius hampir bisa menangkap para komplotan pencuri simbol elang yang dipimpin oleh Thusnelda, walaupun dia gagal. Thusnelda meninggalkan jejaknya kepada Arminius dengan ditemukannya sebuah kalung yang terbuat dari gigi serigala. Arminius tersadar bahwa kalung itu sama persis dengan kalung miliknya yang menjadi identitas pribadi kelompok suku Keruski Germania. Maka Arminius sangat yakin bahwa komplotan pencuri itu berasal dari desa suku Keruski tempat kelahirannya. Dia pun meminta penugasan kepada ayah angkatnya untuk mengambil kembali simbol elang keramat milik Legion Romawi. Legione prefecta di Torre Utera. Ego conquira. Beberapa pasukan dengan unit kecil diberikan untuk menjalankan misi itu. Tetapi di tengah perjalanan, Arminius dengan sengaja memisahkan pasukannya supaya dia bisa pergi seorang diri. Ketika para penduduk suku Keruski sedang mengadakan pesta setelah berhasil mencuri simbol elang Romawi, keadaan pun seketika berubah. Setelah mereka melihat kehadiran sosok Arminius dengan berpakaian lengkap militer Romawi datang kepada mereka seorang diri, Arminius meminta kepada Segimer untuk menyerahkan simbol elang yang telah dicurinya. Dia juga memberitahukan jati dirinya sebagai putra kandung Segimer untuk pertama kalinya, hingga menjadi momen haru di antara mereka. In Rom haben sie Dinge, die könnt ihr euch nicht mal vorstellen. Damit kann man die Zeit messen. Wie geht es deinem Bruder? Gut. Wo ist Mutter? Tak sampai di sana, kembalinya Arminius di tanah kelahirannya membuat Thusnelda dan Volkwin sebagai sahabat kecilnya menghampirinya. Namun keadaan kerukunan mereka sudah tak seperti dulu lagi, karena kini di antara mereka sudah terpisahkan prinsip serta ideologi yang berbeda. Den Adler gestohlen. Arminius hanya meminta kepada teman masa kecilnya itu untuk mengembalikan simbol elang Romawi, karena jika mereka menolak, maka akan memicu pertumpahan darah. Meskipun Thusnelda dan Volkwin tetap bersikeras bahwa semua ini adalah upaya dan bukti nyata pembalasan dendam atas apa yang telah terjadi pada adiknya. Ich hatte keine Ahnung, dass du so ein Arschloch sein. Dann könnt ihr euer Leben weiterleben und ich meins. Sebagai prajurit Romawi yang taat, Arminius memutuskan untuk mencari simbol elang tersebut seorang diri di desa tempat tinggalnya. Di tengah pencariannya, Arminius dihadang oleh pria bernama Beralf, seorang pejuang berdarah campuran dari suku Brakteri dan Keruski. Du hast ihm den Kopf abgeschlagen! Beralf menaruh amarah kepada Arminius dikarenakan balas dendam saat dahulu pamannya tewas secara tragis di tangan Arminius. Duel itu berlangsung sengit dan menyebabkan Arminius terluka. Di sisi lain, kawan masa kecilnya merasakan bimbang saat sahabatnya dalam kondisi tertekan. Maka seketika itu dia membantunya hingga Arminius selamat dari kematian. Noch jemand, der mir meinen Freund wegnehmen will? Okay. Das habe ich mir selbst ermöglicht. Ich hatte keine Wahl. Du wolltest nur deine eigene Haut retten! Du warst das Pfand für den Frieden. Setelah diselamatkan oleh sahabatnya, Arminius memutuskan untuk pergi dari desanya. Tetapi kepergiannya itu membawa masalah baru, karena Arminius telah berhasil menemukan simbol elang Romawi, dan kondisi itu membuat Volkwin merasa emosi hingga dia pun memburunya. Pengejaran itu sampai di tengah-tengah hutan, hingga keduanya terlibat perkelahian. Dengan mudahnya Arminius dapat melumpuhkan Volkwin sampai dirinya tak sadarkan diri. Gubernur Varus langsung mengerahkan pasukannya untuk memburu Volkwin. Hal itu disebabkan ulah Segestes, sang loyalis Romawi. Dia memberitahukan semua perbuatan Volkwin yang dituduh menjadi dalang atas peristiwa pencurian simbol elang.
Vieni amate petto legate, tamen apothees ego magno. Diventitus est et iubebo in cruce fini. Segestes merasa sosok Volkwyn merupakan penghalang bagi pernikahan putrinya bersama dengan pria bernama Henyan. Maka jika Volkwyn tewas, Segestes akan lebih mudah untuk mengambil alih tahta kepala suku Cherusci atas dukungan dari Henyan dan juga pihak Romawi. Saat ini, Gubernur Varus dan pasukannya telah berada di desa Cherusci untuk mencari sosok Volkwyn, tapi Volkwyn tak berada di sana. Dass du sie gut behandelt hast. Maka Gubernur Varus mengalihkan perhatiannya kepada keluarga Volkwyn untuk dijadikan tawanan sampai dia muncul di hadapannya. Setelah sekian lama menunggu, Volkwyn tetap tak kunjung datang, sampai kesabaran Gubernur Varus memuncak. Malam harinya, Gubernur Varus memerintahkan kepada pasukannya untuk mengeksekusi seluruh keluarga Volkwyn dengan cara disalib, agar menjadi sebuah pelajaran bagi desa Cherusci tentang kekuatan Romawi. Gestellt! Reitest mit dem Römer, der deinen eigenen Sohn zum Krüppel geschlagen hat! Setelah Volkwyn menyadari bahwa keluarganya telah tewas, Beralf mengajaknya untuk pergi ke desa suku Brakteri guna mencari bantuan. Pasalnya, suku Brakteri sangat membenci Romawi, dan hal itulah yang menjadi alasan mereka untuk menjadikannya sekutu. Die Brakterer haben die Römer schlimmer gehasst. Das nächste Mal schlage ich ihm selber den Kopf. Tetapi itu semua hanyalah tipu daya, dikarenakan ternyata secara diam-diam ketua suku Brakteri telah memihak Romawi setelah dia dijanjikan sebuah tawaran yang sangat menggiurkan jika dia berhasil mendapatkan kepala Volkwyn. Ihr könnt bei uns nächtigen. Du hast also den Römern einen Adler gestohlen. Maka pada malam harinya, Volkwyn beserta temannya yang lain diserang oleh suku Brakteri. Dalam peristiwa itu, Volkwyn akhirnya selamat setelah Beralf dengan ikhlas mengorbankan dirinya supaya bisa menolong Volkwyn. Volkwyn kini menjadi buruan suku-suku Jermanik lain yang loyal terhadap Romawi, termasuk Arminius. Karena memang kala itu, Gubernur Varus sebagai ayah angkatnya membuat pilihan sulit, yang mana dia menjanjikan untuk bisa kembali ke kota Roma dengan syarat jika Arminius telah berhasil membunuh Volkwyn. Anche ne cloacam quantum ita, questo non sapiste, al dubium, alcem mox inguaniemus. Secara kebetulan ketika itu, Arminius mendapatkan informasi keberadaan Volkwyn di sebuah wilayah yang dijuluki Negeri Kegelapan. Dia bersama dengan pasukannya segera bergegas memburunya dengan senyap, hingga beberapa rombongan Volkwyn dapat dilumpuhkan dan membuatnya terdesak. Weil er für ihre Freiheit kämpft. Disinilah Arminius diuji untuk menghadapi keputusan sulit antara memihak kepada kekaisaran Romawi ataukah kepada sahabatnya yang berasal dari sukunya sendiri. Pada akhirnya Arminius memilih untuk melindungi sahabatnya, yang seketika itu dia memilih untuk memberontak kepada Romawi. Arminius memanfaatkan kepercayaan Gubernur Varus dengan membawa kepala Volkwyn yang sebetulnya itu merupakan kepala orang lain dari suku Jermanik yang telah wafat. Dikarenakan orang-orang Romawi tak bisa membedakan setiap bentuk wajah orang-orang Jermanik yang dianggapnya mirip dan sama saja. Für Varus sieht die Barbaren alle gleich aus. Atas keberhasilannya itu, Arminius menagih janji kepada Gubernur Varus untuk bisa memulangkannya ke kota Roma. Tetapi ternyata dia ingkar janji, karena ternyata selama ini Gubernur Varus memang telah berencana untuk memanfaatkan Arminius supaya menjadi kepala suku Cherusci untuk menggantikan posisi Segimer ayahnya. Itu semua bertujuan agar dia bisa menguasai wilayah Jermanik dengan mudah. Terlebih sebetulnya pihak Romawi telah memutuskan bahwa keturunan Jermanik tak boleh kembali lagi ke kota Roma. Ando sibi tempus sit recedere. Cum rex egimer iam sum locutus. Arminius rex Cheruscorum, autem sum tibi quod aborigines tuum Armini, hic poteris Romam quam optima navare. Perkataan Gubernur Varus itu membuat Arminius merasa sakit hati karena apa yang dia lakukan selama ini demi kepentingan Romawi ternyata sia-sia. Dari sana keputusan Arminius untuk memberontak akhirnya dimulai.
Diawali ketika Arminius merekrut Talio, seorang prajurit Romawi dari keturunan suku Jermani. Dia mempunyai satu visi dengannya untuk melakukan pemberontakan. Bist du es, der mir eine Meuterei vorschlägt? Dabei wollen sie uns nur beherrschen. Wie kommst du darauf, statt dich für das Imperium aufzureiben und dich von Leuten wie mir auspeitschen zu lassen? Kemudian Arminius menemui Thusnelda untuk mempersuntingnya. Pasalnya ketenaran Thusnelda sebagai jembatan penghubung antar dewa yang dipercaya oleh bangsa Jermani dapat memudahkan mereka mempersatukan suku-suku Jermani. Musst du mich heiraten? Atas saran dan rencananya itu, Thusnelda menerima Arminius sebagai suaminya, dan setelah meyakinkan Thusnelda, Arminius kini berencana untuk merebut tahta kepala suku Cherusci yang saat itu dipegang oleh Segestes. Setelah kepergian Sejimer ayahnya, yang ternyata dia telah tewas secara misterius di sebuah tempat rawa-rawa. Katgan schickt euch zur Vermählung dieses Geschenk. Unser Herr wächst. Arminius. Geschenk. 2000 meiner Krieger. Kini Arminius telah resmi menjadi kepala suku Cherusci dan melaporkan semua pencapaiannya itu kepada Gubernur Varus. Ayah angkatnya sangat bahagia karena misinya untuk menguasai wilayah Germanik sepenuhnya akan terpenuhi. Walaupun dia belum menyadari bahwa Arminius kini telah berubah dan berbalik memanfaatkannya untuk melakukan pemberontakan. Sag ihm, ich schneide ihm die Eier ab und verfüttere sie an die Hunde. Arminius kini diberi tugas oleh Gubernur Varus untuk menarik upeti tahunan. Jika mereka membangkang, Arminius harus membawa paksa anak-anak dari para ketua suku agar mereka takut dan memenuhi semua permintaannya. Tapi justru dalam momen itu, Arminius memanfaatkan situasi untuk meyakinkan para ketua suku Jermani agar bisa bersatu dengannya untuk bisa melawan bangsa Romawi. Werdet ihr wissen, wie man sie tötet? Maka dengan strateginya itu, para ketua suku di wilayah Germanik akhirnya bersatu. Di sana Arminius langsung memberikan arahannya agar misi ini berjalan dengan sukses, karena memang dia telah mengetahui tentang seluk-beluk pasukan Romawi. Das werden wir auf sie warten. Sebelum peperangan itu terjadi, Segestes memberitahukan semua rencana pemberontakan Arminius kepada Gubernur Varus. Tetapi semua usaha Segestes tak berjalan sempurna dikarenakan kepercayaan Gubernur Varus kepada Arminius tak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Pada tahun 9 Masehi, memasuki musim panas, Gubernur Varus mengerahkan sekitar 15.000 prajurit yang terdiri dari Legiun 17, 18, dan 19. Pada misi pertamanya, Varus menginginkan tanah Vetera sebagai wilayah kekuasaan Romawi. Bahkan dia juga menginginkan semua orang-orang Jermanik ditumbangkan di wilayah hutan Teutoburg. Sesampainya di wilayah hutan Teutoburg, Romawi membagi dua pasukannya untuk masuk ke dalam hutan. Taktik itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan Arminius untuk melakukan pemberontakan. Di sisi lain, suku-suku Jermanik masih mempertimbangkan keputusan untuk melakukan perlawanan. Pasalnya, beberapa tim pengintai telah melaporkan kekuatan besar yang dikerahkan oleh pihak Romawi. Membuat Thusnelda memainkan perannya sebagai seorang peramal atau pelayan bagi para dewa, agar suku-suku Jermanik yang masih mempunyai keraguan dapat bersatu di bawah komando Arminius. Das Lied wird gesungen bis zum Ende aller Zeit. Du bist in römischen Goldbaden. Rek. Raben fressen ihre Eingeweide. Usaha Thusnelda membuahkan hasil. Dia mampu menyatukan suku-suku Jermani. Maka rencana yang sudah dibuat oleh Arminius kembali diterapkan. Seketika itu, pasukan Romawi dari Legiun 19 berhasil masuk ke dalam sebuah jebakan. Dan di sanalah pertempuran yang dikenal sebagai Battle of the Teutoburg Forest dimulai. Strategi Arminius itu mendapat keberhasilan. Banyak dari Legiun 19 Romawi berguguran, meskipun suku-suku Jermanik hanya mengerahkan sekitar 500 orang prajurit saja. Puncaknya, ketika Varus kembali masuk ke dalam barisan Legiun, ternyata itu merupakan sebuah momen untuk melancarkan jebakan yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Arminius. Maka dengan mudahnya, Legiun 17 dan 18 dapat kembali dihancurkan.
dass man unbedingt und wieder andere für rettete. Tak percaya dengan situasi yang saat ini sedang terjadi, membuat Varus melakukan hal yang tak wajar. Dia nekat mengakhiri hidupnya sendiri dikarenakan kekalahannya dan pemberontakan anak angkatnya itu. Sebuah alasan yang terdengar lumrah bagi petinggi pasukan Romawi, karena kekalahan itu akan menjadi aib bagi dirinya, terutama kepada Kaisar Agustus. Terlebih Segestes yang sangat mendukung kepada kekaisaran Romawi kini berpaling untuk berjuang membela sukunya, dibuktikan dengan memenggal kepala Varus sebagai bentuk kesetiaan kepada orang-orang Jermani. Dengan kekalahan 3 legiun Roma, suku-suku Germanik dapat terhindar dari tuntutan pajak dan mengakhiri masa kekuasaan gubernur Germanik, yaitu Publius Quintilius Varus. Sedangkan Arminius menjadi kandidat terkuat untuk menjadi seorang raja agar bisa menyatukan suku-suku Germanik untuk pertama kalinya.